Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lulu Nurhasya Zakiah. Di sini aku akan menyampaikan materi tentang genetika tumbuhan. Pernah nggak sih kalian bertanya mengapa bunga mawar memiliki warna yang berbeda-beda? Atau mengapa tanaman mangga dapat menghasilkan buah yang manis dan berkualitas? Semua itu berkaitan dengan genetika tumbuhan, yaitu yang mempelajari pewarisan sifat pada tumbuhan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam video ini, kita akan mengenal dasar-dasar genetika tumbuhan dan memahami bagaimana gen berperan dalam menentukan berbagai karakter tumbuhan. Mari kita mulai pembelajarannya. Oke, kita masuk ke pengertian genetika. Genetika tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada tumbuhan melalui gen dan DNA. Ilmu ini digunakan untuk mengembangkan tanaman unggul yang lebih produktif, berkualitas, dan tahan terhadap hama maupun penyakit. Strukturnya berupa double helix yang ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953, terdiri dari dua rantai polinukleotida antiparalel yang melilit membentuk tangga spiral. Setiap anak tangga terbentuk dari pasangan basa nitrogen spesifik, yaitu adenin selalu berpasangan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin melalui tiga ikatan hidrogen yang diikat tulang belakang gula deoksiribosa dan fosfat. Pada tumbuhan, DNA nuklear terdapat di inti sel 2N diploid pada sel somatik, sedangkan DNA kloroplas dan mitokondria bersifat sirkular dan semi-otonom, mendukung fotosintesis serta respirasi efisien. Selanjutnya kita masuki ke replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah. Proses ini menghasilkan dua salinan DNA yang identik sehingga setiap sel baru memiliki informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Replikasi DNA dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada replikasi konservatif. Replikasi konservatif adalah rantai ganda DNA induk tetap utuh dan tidak terpisah, namun bertindak sebagai cetakan untuk membentuk rantai ganda DNA baru yang benar-benar baru. Yang kedua ada replikasi semi-konservatif. Replikasi semi-konservatif yaitu rantai ganda DNA induk memisah dan setiap untai tunggal bertindak sebagai cetakan untuk mencetak untai pasangan baru. Hasilnya adalah dua DNA baru di mana masing-masing mengandung satu untai lama dan satu untai baru. Yang ketiga ada replikasi dispersif. Replikasi dispersif adalah rantai ganda DNA induk terputus-putus menjadi segmen-segmen. Lalu segmen-segmen lama dan baru bergabung secara acak untuk membentuk DNA baru. Selanjutnya ada ekspresi gen dan sintesis protein. Ekspresi gen adalah proses bagaimana informasi genetik yang terdapat pada DNA digunakan untuk menghasilkan protein yang menentukan sifat makhluk hidup. Secara sederhana, ekspresi gen terjadi melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi atau penyalinan DNA menjadi RNA. Yang kedua ada translasi atau penerjemahan RNA menjadi protein. Di sini sudah jelas ada gambarnya. DNA melalui penyalinan atau transkripsi DNA menjadi RNA. Nah, ada RNA yang terjadi proses translasi atau penerjemahan RNA yang menjadi protein. Pada akhirnya, protein inilah yang kemudian mempengaruhi bentuk, fungsi, dan sifat makhluk hidup. Nah, proses sintesis proteinnya sendiri itu adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi poleptida. Poleptida yang terbentuk akan menentukan sifat pada individu. Proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino terjadi melalui ekspirasi gen. Ada dua tahap dalam sintesis protein. Tahap pertama yaitu transkripsi. Transkripsi yang dimaksud di sini adalah proses penyalinan kode genetik dalam DNA dan menghasilkan satu rantai molekul RNA. Yang kedua ada translasi. Translasi di sini adalah sintesis poleptida
dengan urutan spesifik berdasarkan rantai RNA yang dibuat pada tahap transkripsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa RNA berperan dalam sintesis protein. Selanjutnya ada tahapan DNA rekombinan. Yang pertama ada isolasi DNA, yaitu DNA yang mengandung gen yang diinginkan diambil dari organisme sumber. Yang kedua ada pemotongan DNA sumber dan DNA vektor atau biasanya plasmid bakteri dipotong menggunakan enzim restriksi agar menghasilkan ujung yang cocok untuk disambungkan. Yang ketiga, penyisipan gen ke vektor, yaitu gen yang diinginkan disisipkan ke DNA vektor. Yang keempat, penyambungan DNA. Penyambungan dilakukan menggunakan enzim ligase sehingga terbentuk DNA rekombinan. Yang kelima, ada memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel inang atau transformasi. DNA rekombinan dimasukkan ke sel bakteri atau sel lain agar dapat diperbanyak. Yang keenam, ada seleksi dan perbanyakan, yaitu sel yang berhasil membawa DNA rekombinan dipilih dan diperbanyak. Yang terakhir, ada ekspresi gen. Gen yang disisipkan akan menghasilkan protein atau sifat tertentu sesuai tujuan penelitian. Pada intinya, gen diambil, lalu dipotong, disisipkan, dimasukkan ke sel, diperbanyak, dan menghasilkan produknya. Selanjutnya, kita masuki hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa setiap sifat dikendalikan oleh sepasang gen yang akan berpisah saat pembentukan sel kelamin atau gamet, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari setiap pasangan sifat. Selanjutnya ada hukum Mendel 2 atau hukum asortasi bebas. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa pasangan gen untuk sifat yang berbeda akan diwariskan secara bebas dan tidak saling memengaruhi saat pembentukan gamet, sehingga menghasilkan berbagai kombinasi sifat pada keturunannya. Oke, yang terakhir ada penyimpangan semu hukum. Penyimpangan semu hukum Mendel disebut penyimpangan semu karena sebenarnya masih mengikuti prinsip genetika, tetapi hasil perbandingan fenotipnya tidak sama dengan rasio Mendel sederhana. Beberapa contoh penyimpangan semu yaitu ada dominasi tidak sempurna atau intermediate, yaitu fenotip keturunan merupakan campuran dari kedua induk. Contohnya, ada bunga merah dengan bunga putih yang menjadi bunga merah muda. Yang kedua ada kodominansi, yaitu kedua alel sama-sama muncul pada fenotip. Contohnya golongan darah AB. Yang ketiga ada epistasis, yaitu satu gen menutupi pengaruh gen lain. Yang keempat ada polimeri atau gen ganda. Satu sifat dikendalikan oleh lebih dari satu gen, misalnya warna kulit manusia. Yang terakhir ada kriptomeri dan komplementer, yaitu gen tertentu baru tampak pengaruhnya jika berpasangan dengan gen lain. Jadi, materi ini bisa disimpulkan bahwa genetika tumbuhan mempelajari bagaimana sifat diwariskan melalui DNA, proses replikasi DNA, ekspresi gen, sintesis protein, serta hukum Mendel menjadi dasar dalam memahami pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selain faktor genetik, lingkungan juga dapat memengaruhi ekspresi sifat yang muncul. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.